kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahbana. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahbana. Kembalilah, 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 kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahbana. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahbana. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid duddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita perbaharui rasa syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia, atas keimanan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita bisa memanfaatkan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memperbanyak bekal kita menuju akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriringan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan dan dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas ini digandengkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dibaca lengkap dengan dua surat setelahnya, yaitunya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Makanya kalau awak menyebutkan trikul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, menganjurkan kepada kita, bacalah surat Qul huwallahu ahad dan surat Muawwidzatain setiap pagi dan setiap sore. Kata Nabi, takfika min kulli syai', maka tiga surat ini akan melindungi engkau dari segala macam gangguan, dari segala sesuatu yang membuat engkau terganggu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Muawwidzatain ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya adalah dua surat untuk perlindungan. Dua surat untuk perlindungan. Makanya dua surat setelah itu dimulai dengan kata-kata Qul a'udzu. Apa artinya a'udzu? Aku berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq
sama qul a'udzu birabbin nas. Maka dua ayat ini dipakai kita gunakan untuk berlindung dari segala macam gangguan, terutama yang bersifat ghaib, dan digandengkan lagi oleh Rasulullah ditambah dengan surat Al-Ikhlas kemarin sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa dia dinamakan oleh Allah dengan dua surat yang bisa melindungi? Dari asbabun nuzul, dari cerita turunnya ba'aku ayat ko turun, sudah menggambarkan itu semua. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu pernah kena sihir, pernah kena sihir. Jadi muncul pertanyaan di kepala awak, oh jadi Nabi pun bisa kena sihir ya? Nabi kena sihir Bapak Ibu bukan berarti Nabi itu lemah, tidak. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengizinkan Nabi untuk terkena sihir itu, dan dengan itulah Nabi majan kepada awak kalau koneide itu ba'a cara menyembuhkannya. Nah, kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, maka ada seorang Yahudi yang menyihir Nabi Muhammad SAW. Maka untuk menyembuhkan sihir itu Allah turunkan dua surah sekaligus, yang Al-Falaq sama An-Nas. Yang cara orang Yahudi tadi menyihir Nabi adalah dia dibuat simpul-simpul, dibuat buhu-buhu dari tali yang jumlahnya tu 11 simpul, saboleh ike itu. Kemudian ditiup-tiup dengan menggunakan kata-kata sihir. Makanya Allah pun menurunkan 11 ayat. Dia seboleh ayat. An-Nas berayat 5, 6 Al-Falaq 5. Maka jumlahnya 11 ayat. Setiap dibaca satu ayat, maka satu simpul sihir pada saat itu terbuka. Selesai Nabi Muhammad SAW membaca surat ini semuanya, maka sihir itu pun lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi awak, setiap sore awak bacakan surat ini, kata Nabi. Takfika min kulli syai, maka dia akan menjagamu dari segala macam sesuatu. Ada yang namanya penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Penyakit yang timbul akibat pandangan orang. Bisa jadi orang itu iri kepada kita, bisa jadi orang itu memuji tidak dengan menyebut nama Allah. Makanya salah satu ayat dalam surat itu, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang iri apabila dia sedang iri. Jadi iri itu luar biasa. Kalau ambo di Mesir dulu ada selalu tulisan, baik di rumah ataupun di yate onda ataupun di yate oto, ada tulisan terus Bismillah Masya Allah. Bismillah Masya Allah, arti itu dengan menyebut nama Allah, Masya Allah, semua yang terjadi hanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebab turunnya untuk melindungi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua ayat ini, dua surat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata qul a'udzu birabbi. Katakanlah aku berlindung dengan Rabb. Ada satu keyakinan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di sini. Bahwasanya ada beda ketika kita mengucapkan ilahi, ada kita mengucapkan Rabbi. Dalam doa kan awak ada beda macam ya ilahi cek sama ya Rabbi. Bedanya ya ilahi sama ya Rabbi. Kalau dalam bahasanya Bapak Ibu, ilahi itu kita pakai untuk wahai Tuhan yang aku sembah. Nah, wahai Tuhan yang aku
yang aku sembah. Tapi bisa juga kita menggunakan ya Rabbi. Ada kelebihan di sana dari ya Rabbi adalah ya Rabbi itu artinya wahai Tuhan pertama yang menciptakan. Yang kedua Tuhan yang memelihara. Yang ketiga Tuhan yang mengatur. Jadi Rabbi kok mulai dari menciptakan, kemudian memelihara, kemudian mengatur. Dalam kata-kata Rabbi ini termasuk itu kata-katanya, itu maknanya. Maka ketika kita mengucapkan Rabbi, berarti awaklah mempercayakan ke Allah tu. Allah yang menciptakan semua yang ada di alam, Allah yang memelihara semua yang ada di alam termasuk awak, dan Allah juga yang mengatur semua yang ada di alam ini termasuk diri kita sendiri. Maka tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jan layawak manusia Ibu, satu helai daun mati jatuh ke tanah tulah ada aturan dari Allah tu. Inyo dak jatuh seorangnya lalu. Memanglah ada catatannya, jatuhnya jatuhnya bilo di musim lah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Apalagi yang terjadi kepada manusia, dan yang terjadi kepada nabi pun sudah diatur oleh Allah. Bukan berarti nabi itu berarti nabi koloman, tak. Itu menunjukkan bahwasanya Allah izinkan itu terjadi ke nabi sihir tadi supaya menjadi pelajaran dari awak caranya sembuh dari hal-hal yang semacam itu. Nah, itulah namanya ruqyah. Ruqyah. Nah. Kemudian birabbil falak. Al-falak itu artinya adalah waktu subuh. Kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kok waktu subuh disobui di Allah siko? Kenapa Allah memilih waktu subuh? Yang secara rumusnya dalam Al-Quran adalah ketika Allah sudah menyebutkan satu dalam Al-Quran, satu kata dalam Al-Quran, maka berarti satu kata itu mengandung makna yang luar biasa. Dia adalah sesuatu yang penting dan niko sering dilalaikan oleh manusia. Banyak yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Mulai dari waktu subuh ada, demi masa ada, matahari ada, bulan ada disebut oleh Allah. Ini menunjukkan itu tuh penting. Kenapa dalam ayat perlindungan mu'awizatain tadi Allah berlindung mengatakan dengan Tuhannya waktu subuh. Berarti Bapak Ibu, waktu subuh itu adalah waktu yang amat sangat penting, amat sangat luar biasa, amat sangat mulia. Kemudian itu di waktu subuh itu Bapak Ibu, secara sederhana disitulah beradanya pergantian siang dan malam. Disitulah Allah menunjukkan bahwasanya yang kegelapan itu akan hilang dengan munculnya cahaya. Kalau ilmu sihir tadi awak sebut ilmu hitam atau ilmu putih? Ilmu hitam atau ilmu putih? Ilmu hitam. Maka semua ilmu hitam ingin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, semuanya akan hilang dengan adanya cahaya. Cahaya itu adalah diibaratkan dengan berlindung kepada Allah. Yang hitam-hitam kalau ke Allah balik lihat, maka dia akan hilang. Makanya tidak akan menjadi selesai kalau ada gangguan dari ibaratnya ilmu hitam tadi, dibalik lo ilmu hitam balik. Tak akan selesai kajian dong. Maka dipilih oleh Allah waktu subuh adalah kalau ada yang gelap-gelap, ilmu hitam yang awak kecil tadi, caranya adalah dengan cara Allah menyembuhkannya, yaitu digambarkan dengan waktu subuh. Dan tadi awak kecil bahwasanya waktu subuh ini ketika sudah disebut oleh Allah, dia menjadi waktu yang amat sangat istimewa. Di waktu subuh kolah ada pergantian shift malaikat, ya nak? Malaikat siang dan malaikat malam. Di waktu subuh lah
ada malaikat yang berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi ini kesejahteraan ganti yang baik. Di waktu subuh juga ada malaikat yang mendoakan, orang yang pelit wahai Allah, berikan kepada dia kebinasaan. Di waktu subuh ini jugalah diletakkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan kepada kita yang namanya solat sunat fajar. Semua yang sunat 2 rakaat sebelum melaksanakan solat subuh. Dan tak main-main kecek Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Dia akan lebih baik pahalanya dari dunia dan seisinya. Pahalonyo kecek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disiko disobui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala menyebut khusus waktu subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awak lihat oleh gandengannya surah An-Nas. Sama kata-katanya. Qul a'udzu birabbi. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhan. Rabbi, Tuhan yang mana tadi? Yang menciptakan, memelihara dan mengatur manusia. Ditambah lu di Allah lain, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dari manusia itu berlindung harusnya min syarril waswasil khannas. Dari bisikan rasa waswas. Was-was yang dibisikkan oleh setan ke dalam hati manusia. Jadi ada satu penyakit, itu cara setan menggoda Bapak Ibu. Namanya adalah penyakit was-was. Jadi setan ku menggoda tak hanya orang yang dokek ke Allah, dia pun juga menggoda orang yang jauh dari Allah. Kalau orang yang dak dokek jo Allah, yang jauh dari Allah, inyo memberi was-was, ikoko benar atau salah. Inyo membuat yang betul seolah-olah salah, membuat yang salah seolah-olah betul. Tetapi orang yang lah beribadah pun, yang taat pun digoda juga setan dengan rasa was-was. Tapi kau tak betul salah loh, semboyang kau betul atau salah, nah itu loh. Nyobue awak was-was dek setan, ibadah awak tu awak merasa lai sempurna atau indah yo, lai sah atau indah yo, sehingga dengan perasaan was-was tadi rusak ibadah awak. Contohnya pernah Bapak Ibu uduk baulang-ulang, lah sudah bau uduk, cuci muka, cuci tangan, cuci rambut atau sapu rambut, telinga, kemudian kaki. Sesudah bau uduk takona lihat tangan ko lai sempurna tadi itu indah lai sampai ke siku tadi itu indah muka ko lai sampai kamari itu indah dek was-was tadi ulang juga iya lihat. Pernah? Ada yang seperti itu, rasa was-was sehingga dek lah mode tadi itu bolak-balik lihat. Sudah bau uduk lek, sudah bau uduk lek, sehingga susah beribadah. Nah, itu was-was dari setan. Termasuk ketika awak sembohyang muncul rasa was-was dari setan. Itu jumlah rakaatnya lagi, mulai dari takbir lagi. Sudah takbir lo lihat. Sudah takbir lo lihat. Lah masuk atau walun itu was-was. Lah sembohyang mereka ikut rakaat kedua atau ketiga. Rakaat ketiga atau kaumpe atau dah dua tahun ni lah. Sampai umpe paling banyaknya. Maka was-was ini yang dibisikkan oleh setan. Maka dengan was-was ragu-ragu Bapak Ibu, banyak awak yang menjadi susah beribadah. Jadi yang menjadi kewajiban awak adalah ketika sebelum melaksanakan ibadah, ya sebona yakin awak memasang dalam hati, sengaja aku berwudu olah sempurnon sabisa awak. Lah sudah mode itu sudah. Kalau ada keraguan-raguan muncul sesudah itu, maka itu ialah yang dinamakan dengan was-was dari setan. Jangan dek berulang-ulang jaya ayat dak jadi sembohyang. Jangan dek berulang-ulang takbir dak jadi sembohyang. Atau ragu-ragu bata wuduk, maka kan modeko kok. Rasul-rasul takontui, rasul-rasul lewat angin, rasul-rasul bata wuduk keluar lihat. Kemudian masuk lihat.
Rasulullah SWT ulang lek. Kan ada penyakit model itu. Bahkan Nabi pun mengatakan kepada awak Bapak Ibu, kalau untuk membatalkan solat tu, you sebona-bona yakin awak. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Sampai kalau kata Nabi gua, ada bunyinya atau ada baunnya. Nah, itu kalau buang angin. Kalau ada dua tu kecek Nabi, baru yakin itu solatnya batal, baru dibatalkan ulang balik. Kalau sebatas was-was dan ragu-ragu, jangan seperti itu. Jangan dibatalkan, karena itu akan membuat seseorang berat dalam beribadah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui dua surah tadi. Banyak-banyak berlindung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya godaan yang ghaib-ghaib kok. Baik dia termasuk sihir atau sekedar godaan was-was dari setan yang ada di dalam hati awak. Karena was-was kok luar biasa efeknya. Baik was-was itu meragukan kepada awak iko botua salah botua, sampai meragukan awak ketika awak lah melakukan ibadah, dibuat dek setan ibadah awak tu menjadi borek, dek gara-gara ragu ajak nak semboyang lain, dek gara-gara ulang-ulang borek nak semboyang ko sehingga tak jadi. Maka itu awak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa membiasakan membaca surat ini 3 surah ko dalam setiap pagi, setiap sore awak, setiap hari awak, sehingga Allah pun juga melindungi kita dari segala macam gangguan. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.